Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu topiknya tentang ikatan kimia. Nah, kalau kata-kata ikatan itu biasanya erat kaitannya dengan pasangan ya. Nah, jadi bukan manusia saja yang membutuhkan pasangan, membutuhkan teman, tapi unsur-unsur juga memiliki kecenderungan untuk berikatan atau berteman. Nah, ikatan kimia itu terbentuk karena unsur-unsur ingin memiliki struktur elektron yang stabil. Struktur elektron yang stabil yang dimaksud itu adalah seperti elektron pada gas mulia, yaitu golongan 8A. Unsur-unsur 8A itu di alam berada pada keadaan yang paling stabil. Nah, kalau kita perhatikan di dalam tabel periodik unsur, golongan 8A ini terdiri dari helium, neon, argon, kripton, xenon, itu sangat stabil. Nah, semua unsur yang selain itu harus mencapai kestabilan, mengikuti kaidah oktet dan kaidah duplet. Nah, untuk kaidah oktet, atom-atom memiliki kecenderungan untuk memiliki konfigurasi 8 elektron valensi. Sementara untuk duplet, itu harus memiliki 2 elektron pada kulit terluar seperti helium. Kedua macam kaidah oktet ini diperlukan untuk berikatan nantinya ya. Atom-atom memiliki kecenderungan untuk memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia, yaitu 8 elektron, itu disebut dengan oktet. Contohnya pada kalsium dan klorin yang akan berikatan. Kalsium nomor atom 20 konfigurasinya 2882. Dua elektron valensi ini akan mudah sekali dilepaskan agar bisa terbentuk konfigurasi 288 seperti gas mulia. Sementara klor dengan konfigurasi 287, dari yang 7 ini butuh satu saja lagi supaya stabil. Makanya klor ini lebih senang untuk menangkap elektron. Untuk kalsium itu, kalau dia melepaskan 2 elektron, maka terbentuk ion positif. Sementara untuk klor, yang menangkap 1 elektron itu muatannya akan menjadi negatif. Secara sederhana dapat kita rincikan untuk elektron valensi yang dari kecil 4 itu akan melepaskan elektron. Biasanya yang melepaskan elektron itu adalah unsur-unsur logam. Biasanya paling aktif itu logam 1A dan 2A. Untuk kaidah duplet, atom-atom memiliki kecenderungan untuk memiliki konfigurasi seperti gas helium, yaitu memiliki 2 elektron pada kulit valensinya. Contohnya misalnya boron dan berlium, elektron valensinya masing-masing 3 dan 2, itu cenderung akan dilepaskan supaya elektron valensinya tinggal 2, menyamai seperti gas helium. Untuk elektron valensi yang 4 itu biasanya bisa melepas atau menerima elektron. Jenis-jenis ikatan yang ada itu adalah ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Nah, perbedaan ikatan ini adalah ditinjau dari bagaimana cara mereka berikatan, dan ada syaratnya juga. Yang pertama adalah ikatan ion. Ikatan ion itu ikatan yang terbentuk akibat adanya gaya tarik-menarik antara ion positif dan negatif. Ion positif terbentuk karena unsur logam melepaskan elektron. Nah, seperti contoh di awal tadi ada natrium ya. Kemudian ion negatif terjadi karena ikatan ion ini terjadi karena adanya serah terima elektron. Ion negatif terbentuk karena unsur non-logam menerima elektron. Contohnya dari A ke B ini, A melepaskan elektron ke B, maka A bermuatan positif dan B-nya negatif. Contohnya adalah pada proses pembentukan NaCl yang terbentuk dari natrium dan klor. Natrium memiliki konfigurasi 281 dan klor itu 287. Nah, supaya dia stabil harus dilepaskan elektron valensinya menjadi Na+ tambah Cl- dan hasilnya adalah NaCl. Contoh lainnya yang pertama adalah antara kalium dan brom. Kalau kita lihat dari Lewisnya,
itu kalium memiliki 1 elektron valensi, sementara bromin itu ada 7 elektron valensi. Nah, karena K melepaskan 1 elektronnya supaya stabil, maka K itu bermuatan positif. Sementara brom yang tadi awalnya 7 elektron valensinya, ketambahan dari K yang melepaskan 1 elektron ini, maka bromnya itu memiliki muatan min 1. Nah, setelah direaksikan ionnya, plus dan min itu saling meniadakan atau 0, maka rumus nyawa yang terbentuk itu adalah KBr. Contoh berikutnya ada magnesium dan oksigen. Magnesium memiliki 2 elektron valensi dan oksigen 6 elektron valensi. Nah, untuk oksigen itu ada 2 elektron yang tidak berpasangan ya. Magnesium melepaskan 2 elektron membentuk ion magnesium 2+, dan oksigennya menjadi bermuatan 2- karena menerima 2 elektron dari Mg tadi. Nah, reaksi ionnya 2+ tambah 2- menjadi 0. Makanya senyawa yang terbentuk adalah MgO. Ikatan yang berikutnya adalah ikatan kovalen, yaitu terjadi antara unsur-unsur sesama non-logam. Biasanya ini tidak ada serah terima elektron karena energi untuk serah terima elektron itu terlalu besar, makanya mereka memilih untuk memakai bersama pasangan elektron. Ini contohnya, yaitu H2O dan PCl3. Nah, di sini hidrogen dan oksigen itu masing-masing membawa 1 buah elektron untuk dipakai bersama. Jadi elektron itu bukan milik H saja atau untuk O saja, tapi dipakai bersama untuk mencapai kestabilan. Nah, ini biasanya untuk menjawab pertanyaan kovalen ini harus disertai dengan lambang Lewis-nya. Lewis itu apa? Ya, Lewis itu adalah lambang atom dengan menggunakan titik atau dot ya. Nah, ini jenis ikatan kovalen itu ada yang tunggal tadi yang awal, yang ini adalah rangkap. Ikatan kovalen rangkap ini terjadi kalau pasangan elektron yang digunakan bersama itu ada 2 pasang contohnya. Pada oksigen, pembentukan molekul O2 dipakai 2 pasang elektron yang masing-masing berasal dari masing-masing atom. Jenis ikatan kovalen yang ketiga adalah ikatan rangkap 3. Dikatakan rangkap 3 karena ada 3 pasang elektron yang dipakai bersama. Jadi pada contoh ini ada nitrogen, elektron valensinya kan 5 ya. Nah, ditata elektron valensinya supaya masing-masing nanti dapat 8 elektron. Jadi kemungkinan yang bisa itu adalah dengan memakai pasangan bersama sebanyak 3 pasang ikatan. Nah, jadi N2 itu ada rangkap 3. Ikatan berikutnya adalah ikatan kovalen koordinasi. Nah, bedanya dari yang tadi, ikatan kovalen saja itu masing-masing unsur itu membawa satu elektron untuk dipakai bersama. Kalau pada koordinasi hanya salah satu atom saja yang membawa pasangan elektron. Nah, itu terjadi kalau yang satunya itu kebanyakan elektron, satu lagi nggak ada elektron. Ada yang kelebihan, ada yang kekurangan gitu ya. Nah, contoh ini adalah NH3. Pada molekul NH3 itu terdapat pasangan elektron bebas dari atom N. Jadi apabila dia direaksikan atau berikatan dengan H+, itu H+ itu kan artinya hidrogen tanpa elektron gitu ya. Jadi nanti pasangan yang dipakai bersama itu hanya N saja yang nyumbang, yang hanya numpang saja. Jadi akan terbentuk molekul NH4+. Nah, ini ada kesalahan penulisan. Ini seharusnya tanda panahnya harus dari N ke H ya. Berikutnya yang terakhir adalah ikatan logam. Ini melibatkan gaya tarik-menarik elektrostatik antara elektron. Nah, yang sifatnya itu akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Demikian saja materinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi itu tersedia juga di dalam modul dan LKPD. Jadi Ananda bisa baca dulu di rumah ya.